Ave, Salam, dan selamat siang, salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik, suatu program acara yang akan menambah kecintaan serta wawasan tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, tidak terasa bahwa kita hampir di penghujung masa Prapaskah. Itu berarti bahwa gereja Katolik akan memasuki masa minggu atau pekan suci, di mana liturgi dalam perayaan di minggu pekan suci ini cukup bervariasi, padat, dan sekaligus memiliki banyak nilai spiritualitasnya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Katolik memaknai dan menghayati setiap perayaan yang kita rayakan dalam pekan suci ini? Maka bersama saya Nova Florentina dan juga para narasumber kita hari ini selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu tema, yaitu memahami misteri Paskah lewat pekan suci. Namun sebelum kita berbincang-bincang, mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Ketika Ku Terlelap yang akan dibawakan oleh paduan suara Sursum Corda. Mari kita saksikan. Suci, terdengar kidung syahdu, nyanyian pujian, bagaikan suara malaikat dari surga, bagai suara malaikat datang dari surga. Gerbangmu, Hosana, terpujilah, Hosana Sang Raja. Ketika ku terbangun dari buayan mimpi, hidup terasa sunyi dan bumi mencekam, matahari pun suram dan pagi berkabut. Ketika bayang-bayang salib menghias Golgota, ketika bayang-bayang salib menghias Golgota, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Maha Jaya. Ketika tabir terbuka tanpa dunia baru, kulihat kota suci, indah dan tentera, sinar Allah bertaburan, terbuka pintunya. Siapa yang mau masuk tak akan ditolak. Sinar mentari dan bulan tak diperlukannya. Itu Yerusalem baru yang tak
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur bagimu ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Engkau hendak mengajak kami untuk merenung dan sekaligus mendalami misteri iman yang hendak kami rayakan mulai Minggu Palma hingga kebangkitan putramu. Itulah pekan suci di mana kami melihat, merenungkan, dan mendalami dalamnya kasih-Mu untuk mencintai kami dan menebus kami. Maka kami mohon curahi kami dengan daya roh ilahi-Mu, agar kesempatan yang indah ini sungguh-sungguh mengajak kami semakin sadar akan kedalaman kasih-Mu, sekaligus mengajak kami untuk selalu membaharui hidup kami sebagai orang yang Kau tebus melalui Putramu Yesus Kristus. Hadirlah Engkau ya Tuhan dalam percakapan kami ini, agar benar-benar menjadi kesempatan yang baik untuk memahami seluruh rangkaian perayaan liturgi kami sejak Minggu Palma hingga Hari Raya Kebangkitan Putramu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Lebih baik satu orang mati bagi seluruh bangsa. Yesus sungguh benar mempersembahkan hidupnya secara total demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu Prapaskah kelima. Boleh dikatakan merupakan hari terakhir Prapaskah
Dan besok kita sudah memasuki hari Minggu Palem, mengawali Pekan Suci atau yang biasa kita kenal Minggu Suci. Perikop Injil pada hari Sabtu Prapaskah kelima ini menuturkan penolakan sekaligus komplotan kaum pemimpin elit Yahudi yang berencana mau membunuh Yesus. Mereka makin bertekad bulat menyingkirkan Yesus karena agak takut dan sungguh takut akan pengaruh Yesus yang semakin meluas dengan tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. Apalagi setelah membangkitkan Lazarus, makin banyak orang makin percaya kepadanya dan mendekat kepada Yesus. Maka para ahli Taurat, imam-imam kepala, sungguh mulai mencari akal dan bersepakat bahwa Yesus harus segera disingkirkan. Tetapi dengan cara bagaimana? Kayafas yang adalah imam besar pada saat itu berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Dengan pernyataan itu, Yesus mau dijadikan tumbal, korban, dan hendak mau dibunuh. Rencana pembunuhan Yesus itu memang sudah pernah ada dalam pikiran kaum pemimpin Yahudi. Ketika Yesus bicara dalam pengajarannya tentang Allah sebagai Bapa dan Dia adalah satu dengan Allah dan sekaligus Dia datang dan diutus oleh Bapanya. Memang perbuatan yang jahat mulai direncanakan sejak Yesus mulai membuat tanda-tanda. Sekaligus juga di dalam membuat tanda dan pelayanannya, kadang-kadang Dia melakukan itu pada hari Sabat. Dan hal itu dirasa melanggar tata aturan yang ada. Sungguh Yesus memang mengatakan bahwa Dia adalah mengatasi Sabat. Hal-hal macam ini membuat pemimpin Yahudi mulai merasa tidak nyaman. Dan memang mereka pun berpikir bagaimana cara menangkap Yesus. Mereka sudah sungguh-sungguh melihat kesempatan, bahkan mengintip kapan Yesus punya kesempatan untuk ditangkap. Hari ini sungguh setelah nyata rencana mereka dan mereka bersepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Kayafas sungguh mereka amini dan mereka pun sungguh merencanakan kapan Yesus itu hendak mereka bunuh. Tapi ingat apa yang dikatakan Imam Kayafas, kematian Yesus adalah untuk keselamatan untuk banyak orang. Saudara-saudari,
Ya, baik pemirsa, itu tadi sebuah lagu yang berjudul Remember Me yang dibawakan oleh paduan suara Sursum Korda. Masih bersama saya Nova Florentina, kita akan membahas satu tema yaitu memahami misteri Paskah lewat Pekan Suci. Dan untuk itu telah hadir bersama kita di studio narasumber kita yang luar biasa, beliau adalah pakarnya. Beliau adalah Reverendus Pater Octavianus Situngkir OFM Kapusin. Selamat siang, Pastor. Selamat siang. Horas. Mai jua-jua. Oh, jua-jua. Yahubu gitu ya, Pastor. Oke, baik. Jadi Pastor Octavi ini pemirsa merupakan Ketua Komisi Kata-ketik Keuskupan Agung Medan. Benar ya, Pastor? Iya. Jadi selain sebagai Ketua Komisi Kata-ketik, ada lagi tanggung jawab lebih besar gitu, Pastor? Ada tugas dalam kaitan untuk kateketik seluruh regio Sumatera. Wah, jadi Pastor juga merupakan Ketua Komisi Kata-ketik untuk regio Sumatera ya? Iya. Baik, luar biasa. Pastor tetap semangat ini ya? Iya, kita coba. Apalagi mengurus katekese untuk seluruh umat di Keuskupan Agung Medan. Baik, Pastor, terkait dengan tema kita hari ini ya, Pastor ya, bahwa Gereja Katolik sudah akan memasuki Pekan Suci atau Minggu Suci. Tapi sebelumnya kita masuk kepada perayaan-perayaannya, kita berbincang dulu, Pastor, apa sebenarnya arti dari Pekan Suci ini, lalu bagaimana maknanya secara khusus yang ingin disampaikan kepada umat dalam menghayati setiap perayaannya. Baik, Pekan Suci bukan yang asing bagi kita. Kalau sudah dikatakan Pekan Suci, hati pikiran kita terarah suatu perayaan yang agung. Dan sekaligus perayaan itu menghantar kita kepada misteri yang terdalam dalam kaitan karya keselamatan. Pekan Suci diawali dengan Minggu Palma. Dan itu sudah menunjukkan sesuatu warna yang khas dengan sorak-sorai Hosanna, Hosanna. Dan itu mau mengajak kita bagaimana umat Yahudi menyambut Yesus sebagai Raja Mesias. Tapi mereka hendak mendudukkan Yesus sebagai Raja dunia. Tapi kita merayakan Minggu Palma hendak menyambut Yesus sungguh Mesias yang adalah Raja yang membawa kita kepada keselamatan. Minggu Suci, Pekan Suci itu memang meliputi sepanjang satu minggu. Tapi yang menonjol di sana yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Hari Raya Paskah. Dan disinilah pada masa Pekan Suci ini kita merenungkan secara mendalam dan sungguh dengan hati sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Dalam mengungkapkan ini jelas misteri iman yang selalu kita ungkapkan setiap kali kita Ekaristi setelah selesai konsekrasi. Misteri iman kita wafat Kristus, kebangkitan Kristus, dan kedatangan Kristus. Liturgi kita minggu ini sungguh-sungguh semarak. Dan itu mau hendak juga mengungkapkan nilai spiritual yang mau dihantarkan kepada kita untuk kita renungkan lebih mendalam. Oke, baik, jadi sepertinya sudah jelas ya Pastor sampaikan bahwa Pekan Suci ini dimulai dari Minggu Palma, kemudian karena satu minggu lalu ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Vigili Paskah ya Pastor? Iya, Vigili Paskah, benar. Iya, baik. Nah kalau kita lihat dan perhatikan ya Pastor, bahwa di setiap perayaan itu memiliki liturgi yang berbeda. Ya, ada beberapa upacara yang berbeda, lalu prosesi, simbol, bahkan warna liturgi juga berbeda. Iya. Ya. Lalu mungkin di perbincangan kita untuk hari ini Pastor, kita akan kupas nih satu persatu. Kita mungkin awali dulu dari Minggu Palma ya Pastor ya. Baik, di Minggu Palma tadi Pastor sudah sampaikan bahwa adanya Hosanna, Hosanna gitu. Lalu ciri khasnya adalah daun palma ya Pastor ya. Iya. Apakah bisa Pastor sampaikan apa sebenarnya misteri atau penghayatan apa yang sebenarnya ingin disampaikan gereja lewat
dengan kita merayakan Minggu Palma, kemudian adanya daun palma itu kepada umat kita, Pastor? Ya, baik, tadi sudah saya singkapkan sedikit dengan Minggu Palma, sebagaimana orang Yahudi mengeluh-elukan Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma. Bahkan dikatakan oleh penginjil sinoptik, bahkan ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan ketika Yesus mau masuk Yerusalem. Kita juga merayakan itu dengan penghayatan baru. Seperti saya katakan tadi, kita menyambut Yesus bahwa Dia adalah sungguh Raja yang membawa keselamatan. Kita memang sungguh-sungguh menyatakan kita menyambut Yesus karena Dialah Putra Allah yang diutus Allah. Dan hal itu tersingkap juga dalam sifat tata liturgi Minggu Palma itu. Di sana akan ada perarakan prosesi yang biasa kita buat. Dan alangkah baiknya kalau prosesi ini dibuat dari luar, kalau boleh lagi berjalan. Tapi kalaupun tak bisa, ya sederhana, boleh di depan gereja. Dan pada saat itulah daun palma dibagikan setelah diberkati. Dan umat pun berseru, bernyanyi, Hosana, Hosana, Hosana. Ya. Dan memang menyatakan sukacita, kegembiraan. Suasana hati yang gembira menyambut Yesus. Tapi kita menyambutnya dengan makna yang dalam bahwa Dia adalah Raja yang membawa keselamatan bagi kita. Iya, baik. Lalu kalau tadi Minggu Palma, maka itu pada hari Minggu gitu ya, Pastor. Lalu setelah itu di Senin, Selasa, dan Rabu, apakah ada sesuatu yang memang kita lakukan atau secara khusus di Keuskupan Agung Medan, apakah diisi dengan kegiatan apa gitu, Pastor? Baik, Minggu Suci memang ada hari yang punya tekanan khusus yang menyingkapkan apa yang kita renungkan, kita rayakan sesuai dengan misteri iman kita. Tapi ada 3 hari yang boleh dikatakan merupakan hal yang biasa. Hari Senin, Selasa, Rabu pada Minggu Suci. Masuk bagian dari Pekan Suci, memang tidak ada perayaan yang khusus. Lebih pada ibadatnya, liturginya, seperti misa harian berjalan seperti biasa. Walau demikian, tapi toh sudah menghantar kita kepada misteri penderitaan Kristus melalui bacaan-bacaan. Misalnya hari Senin, melukiskan bagaimana Maria, saudari perempuan Lazarus, mengambil buli-buli minyak wangi yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Tanpa diketahuinya, Maria berbuat demikian untuk mengingat hari penguburan Yesus. Hari Selasa dan Rabu boleh katakan hari biasa, tapi bacaan sudah menyingkapkan juga menuju derita karena nekatnya Judas Iskariot untuk menyerahkan Yesus. Bahkan sindiran Yesus yang sangat jelas pada saat perjamuan tidak dapat menghalangi Judas melaksanakan rencananya, yaitu mengkhianati dan mau menjual Yesus kepada kaum Yahudi itu. Dalam 3 hari pertama Minggu Suci, Yesus dan kisah sengsara dihantar lebih dekat kepada umat. Khususnya dengan mempresentasikan 3 bacaan tentang nyanyian hamba Allah dan mengaplikasikannya kepada Yesus. Umat melihat Dia sebagai hamba Allah yang taat, menderita, dan percaya. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ya, sungguh menarik ya Pastor. Kita tadi sudah sampai nih pemirsa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Namun sebelum kita masuk ke Kamis Putih, mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Kasih Itu Mengampuni yang akan dibawakan kembali oleh paduan suara Sursum Korda. Atas dosa yang telah
kami. Ajar mengasihi, memaafkan dan ikhlas hati, agar hilang segala dendam di hati. Karena kasih-Mu selalu mengampuni. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Baiklah para pemirsa yang terkasih, kita masih melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Baik, kalau tadi kita sudah sampai di hari Rabu, dan dalam pekan suci ini kita tahu ada istilah Tri Hari Paskah atau Tri Hari Suci ya Pastor? Iya, Ya. benar. Benar ya, dan Kamis Putih merupakan pintu masuk. Ya, pintu gerbang ke Tri Hari Paskah, sekaligus dengan itu juga kita menutup prapaskah masa puasa. Oke, baik. Lalu Pastor, dalam perayaan Kamis Putih ini banyak kita lihat di dalam perayaan liturgi, upacara-upacaranya seperti ada pembasuhan kaki, lalu ada pemindahan sakramen Maha Kudus. Nah, tetapi sebenarnya yang menjadi inti atau puncak untuk semakin dihayati oleh umat pada perayaan Kamis Putih ini seperti apa, Pastor? Ya, memang Kamis Suci, Ekaristi, perjamuan Tuhan, itulah yang terus menonjol di sana. Dan itu dilakukan Yesus malam perjamuan terakhir. Yang pada mulanya dia merayakan perjamuan Paskah Yahudi, tapi pada malam itu Yesus memberi makna baru, sebab dia yang merayakannya mengangkat roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Maka sangat mendalamlah bagi kita Kamis Putih itu, dan sebaiknya umat datang melihat itu dan merayakan itu, sebab itu penetapan Ekaristi yang adalah kehadiran Tuhan dalam rupa roti dan anggur, yaitu tubuh dan darahnya. Di situ Yesus nyata-nyata memberikan hidupnya, dan itu menggambarkan penyerahan dirinya yang total. Sakramen Ekaristi yang kita rayakan hari ini bersumber bertolak dari perayaan yang dibuat oleh Yesus sendiri bersama para muridnya. Serentak dalam perayaan itu, makanya kalau kita nanti hadir pada Kamis Putih malam itu, serentak juga kita menghayati pendirian sakramen imamat. Nah, itu ya. Itu serentak sejalan. Sebab pada saat itulah Yesus memberikan imamatnya dan memerintahkan para lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka sungguh wajar layak malam itu kita juga mensyukuri betapa Yesus itu memikirkan bagaimana kehidupan kita sebagai pengikutnya agar selalu diberi santapan lewat imamat yang dilimpahkannya kepada para rasul. Jadi pada hari Kamis itu umat maunya harus lebih bersyukur. Yesus sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan iman umatnya yang percaya kepadanya. Imamatnya yang agung dilimpahkannya kepada imam yang menjadi pelayannya. Jadi luar biasa. Dan ingat,
ada imam berarti ada Ekaristi, ekaristi. betul. Tidak ada ekaristi tanpa imam. Betul Maka sekali. pada Kamis itu layaklah para umat Katolik berdoa kepada pastornya dan Iya. berdoa supaya banyak panggilan, Amin. supaya kamu makin bisa dilayani untuk menerima Perayaan Ekaristi. santapan dari roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Kristus. Iya. Jadi misteri itu. Maka secara pastoral, kalau kamu menghadiri misa, lihatlah di sana ada dua sakramen sekaligus. Sakramen imamat dalam diri imam yang memimpin. Dan oleh imamat itu, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Makanya perlu membulatkan hati, perlu melihat dengan terang. Jangan sayup-sayup melihatnya waktu konsekrasi itu, terang dan jelas bahwa di situ telah terjadi transubstansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Itulah misteri yang paling agung yang ditetapkan Kristus pada Kamis Putih dan itu terus dirayakan hingga saat ini. Sisi lain lagi untuk menanamkan spiritualitas yang siap melayani rendah hati, pembasuhan kaki. Ini suatu peristiwa yang mengejutkan. Iya. Dan itu terjadi pada malam itu. Memang syarat makna Kamis Putih itu kalau kita merayakannya. Dan itu langsung dari Kristus sendiri yang melakukannya. Betapa kita harus rindu pada Kamis Putih untuk merayakannya sedapat mungkin, kalau boleh. Iya. Sebab dengan demikian kita sungguh-sungguh dihadapkan kepada perkataan dan perintah Yesus sendiri. Ya, sisi lain untuk pendalaman dari kehidupan rohani kita pada ada perarakan sakramen Maha Kudus karena memang hosti yang dikonsakrir pada Kamis Putih itulah yang akan kita sambut pada Jumat Agung. Ingat tidak ada ekaristi pada Jumat Agung. Dan sekaligus dengan itu juga perayaan Kamis Putih itu bersambung terus sampai Jumat Agung. Ya. Dan itu apakah ada kaitannya Pastor ketika Kamis Putih altar dikosongkan, dilucuti dengan kain-kain, lalu beberapa patung ditutup? Ini memang jelas ada dan itu menyimbolkan setelah perjamuan itu Yesus segera pergi untuk berdoa dan sekaligus mulai dia menghadapkan dirinya akan penderitaan yang menimpa dirinya yang akan ditanggungnya. Nah, dengan itu juga Yesus yang berdoa di Taman Getsemani sungguh-sungguh penyerahan dirinya dengan perjuangan batin, tapi dia mengatakan bukan kehendakku tapi kehendak. Dan itu digambarkan juga dengan tata perayaan kita setelah Ekaristi, hosti yang sudah dikonsagrasi dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan. Bukan lagi di tabernakel seperti biasa. Dan itu menggambarkan Kristus yang sudah mulai memasuki penderitaan. Dan kita pun sejak itu diajak ini. Tidak ada lagi istilahnya segala hal-hal yang kemeriahan. Kita ikut dalam pergumulan Yesus yang mengatakan, ya Bapa bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Cara lain untuk mengungkapkan bahwa kita ikut serta dengan Kristus yang mengajak kita supaya berdoa, bertekun, karena memang kita harus kuat secara batin menerima segala yang terjadi. Ada juga dikatakan teguran, berjaga, merenung di hadapan sakramen Maha Kudus itu di tempat yang sudah disediakan. Dan alangkah baiknya gereja kita atau tempat sakramen Maha Kudus itu ditata dengan baik, memungkinkan orang merenung, berdoa secara kelompok atau berdoa secara menghadapkan hatinya dengan Kristus yang telah menyerahkan diri dan Kristus yang sedang mulai menjalani jalan salibnya. Oke, lalu kita lanjut karena tadi satu rangkaian ya Pastor ya. Kita masuk ke perayaan Jumat Agung. Nah, pada Jumat Agung ini juga di sini berbeda juga dengan tata liturgi yang lain, di mana di sini ada penghormatan salib, lalu ada doa umat meriah gitu ya Pastor ya, yang doa umat yang panjang, lalu bahkan yang lain lagi, kira-kira di situ juga apa misteri yang semakin dimaknai oleh umat Pastor? Jelas Jumat Agung di sanalah penyerahan diri total dari Kristus sampai dia disalibkan.
Maka liturgi yang dikatakan Jumat Agung sambungan dari Kamis perayaan hari Kamis. Maka hari Kamis tidak ditutup dengan berkat. Ya. Hanya dengan doa. Setelah itu dipindahkan sakramen Maha Kudus. Nah, hari Jumat kita memulai peringatan akan wafat Kristus tidak lagi dengan tanda salib. Ya, itu justru mengungkapkan suatu sikap bahwa kita merunduk, ya katakanlah semacam berendah hati, yang itu diungkapkan oleh pelayan petugas liturgi, masuk dalam keheningan, tidak ada lagu, semua maunya berlutut, dan ketika imam yang masuk dan berada di depan altar, dia telungkup, mengungkapkan suatu sembah sujudnya, sekaligus mengungkapkan bahwa kepanaan manusia di hadapan Allah. Tetapi dengan itu juga kita ditebus dengan wafat Kristus. Memang Jumat Agung itu sangat kaya makna. Ingat, betul sekali, betul. Setelah dibuka dengan doa pembukaan, langsung ibadat sabda, yaitu mendengarkan sabda Tuhan. Ya, liturgi sabda ada 3 bacaan. Ya, dengan itu juga kita semakin nyata bagaimana kita memahami, menghidupi pengorbanan Kristus itu, karena bacaan yang diperdengarkan menyangkut pengorbanan. Ya. Atau kita biasa dengan istilah paseo ya Pastor ya, kisah Baru sengsara. Setelah itu memuncak dengan pasio. Ya. Kisah sengsara Kristus, pasio secundum Johanneum. Bacaan dari Yohanes bab 18 sampai bab 19 ayat 22 hendak dibacakan maunya secara hikmat atau didaraskan, kalau boleh dinyanyikan dengan merdu, dengan sesuai dengan nadanya, sehingga umat pun semakin merasakan bagaimana umat meresapkan penyerahan diri Yesus yang sampai wafat di salib. Dengan itu juga memang cara membacakan bacaan pada Jumat itu, terutama Injil, lain dari liturgi yang biasa. Tapi dengan itu juga mau dihadirkan kepada kita bagaimana kisah sengsara Kristus yang sampai wafat demi keselamatan itu. Dan itu dihadirkan oleh Yohanes, penulis Injil itu. Segi lain dalam Jumat Agung yang unik dari yang biasa adalah 2 umat meriah, betul sekali. dan mencakup banyak segi yang dikatakan itu orationes solemnis, general intercession, yaitu doa agung, doa yang disampaikan kepada Tuhan karena pengorbanan Kristus dan sekaligus tanggapan akan pengorbanan Kristus. Setelah kisah sengsara, gereja berdoa. Gereja mendoakan banyak aspek, ya, banyak hal yang mau disampaikan, mulai dari pemimpin gereja, pemimpin negara, kaum miskin, bahkan orang yang tidak percaya kepada Kristus pun, tapi dengan berbuat baik didoakan pada kesempatan itu. Oke, baik. Tadi Jumat Agung, sekarang kita masuk pada malam Paskah, Sabtu Suci atau Vigili Paskah ya Pastor. Masih ada. Jangan lupa bagian yang paling berkesan dan juga tak boleh dilupakan, yaitu penghormatan salib. Iya, syukur betul. bagi kita tahun ini sudah boleh kita Mencium secara lengkap merayakan liturgi kita seperti biasa, bukan seperti 2 tahun yang lalu hanya dari kejauhan kita memandang. Tapi alangkah baiknya pada saat ini kita datang merunduk dan berlutut di hadapan salib Kristus, dan itu mengungkapkan bahwa kita sungguh setia hendak mengikuti Kristus, dan sekaligus juga menyatakan Kristus menjadi keselamatan kita. Iya, baik, tadi langsung kita Pastor ke malam Paskah tadi, karena malam Paskah ini cukup panjang ya Pastor ya liturginya. Mungkin secara singkat Pastor, misteri dan spiritualitas apa yang bisa kita ambil dari yang malam Paskah ini Pastor? Baik, malam Paskah sungguh sangat kaya dan dalam pesan spiritual yang mau disampaikan. Di sana tata liturgi kita sangat lain daripada yang biasa. Karena itulah dikatakan malam Paskah itu sungguh
lebih agung dari segala perayaan yang lain, bahkan dari hari Natal. Betul. Karena memang di sanalah dinyatakan sekali lagi Kristus yang bangkit, Kristus yang mengalahkan kegelapan kubur dan membawa cahaya, yaitu kehidupan baru. Dan itulah yang kita katakan Vigilia Paskah di malam kudus. Ini benar-benar membawa kita kepada suatu pengalaman yang sangat berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Liturginya sangat menarik. Iya, betul. Dimulai Upacara dari cahaya luar, ya. Dan itu dikatakan ada upacara cahaya, Iya. pemberkatan api, dan Iya. sekaligus Lilin lilin Paskah. Pada saat inilah kita berhadapan dengan suatu lilin Paskah yang penuh simbol-simbol. Nah, Iya. ingat, di dalam lilin Paskah itu disingkapkan juga tentang iman yang kita rayakan. Dengan itu juga hadir bagaimana Kristus yang adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dalam lilin Paskah itu juga nampak di sana tanda salib. Dengan oleh kesaliblah kita ditebus. Dan di salib itu juga diingatkan kita akan luka-luka Yesus ada di sana nanti. Akan dicelipkan atau dimasukkan dalam lilin Paskah itu sebagai tanda mengingat dan dihias dengan 5 luka Kristus itu. Jadi sangat benar. Dan api yang menyulut lilin Paskah itu diberkati. Wah, luar biasa. Benar. Ya. Jadi sangat-sangat simbolik yang mengungkapkan bagaimana kita yang ditebus Kristus itu dituntun dibawa kepada terang dan keselamatan. Iya. Dan itu juga nanti dari lilin yang disulut itu, lilin umat juga dinyalakan. Dan pada tiba-tiba gereja masih gelap dan pelan-pelan dipenuhi oleh cahaya lilin. Dan benar, kebangkitan Kristus menghalau kegelapan, bahkan mengalahkan kematian dan membawa kehidupan baru. Iya, luar biasa ya Pastor ya. Baik, untuk malam Paskah. Lalu dalam perayaan malam Paskah atau Vigilia Paskah ini juga ada pemberkatan air baptis ya Pastor. Sekaligus juga umat direciki atau diperciki dengan air. Sebagai makna itu untuk mengingatkan kita kepada pembaptisan kita, Pastor? Ya benar, sebagaimana dikatakan tadi, Vigilia Paskah atau malam Paskah syarat makna yang mau dihantarkan kepada umat ada liturgi sabda yang panjang. Dan itu mengkisahkan mulai penciptaan dan bagaimana Kristus lagi menebus yang sudah dicipta Allah itu, yang dalam perjalanan sejarah jatuh dalam dosa, tapi disempurnakan dan ditebus oleh Kristus sendiri dengan kebangkitannya. Pada malam Paskah itu juga selain liturgi sabda juga kembali kemuliaan berkumandang. Yang selama prapaskah kita akan simpan dulu di peti. Sesudah itu nanti kita mengumandangkan Gloria, kemuliaan kepada Allah di surga. Dan dengan itu juga Haleluya, bersemarak. Dan itu mewarnai liturgi kita seterusnya setiap kali kita mau membacakan Injil Kristus itu. Haleluya menjadi tanda berkumandangnya sorak-sorai dengan suara lantang bergema, liturgi kita pun menjadi tampak semarak. Dan memang benar dikatakan tadi, malam ini juga akan ada pemberkatan air. Dan itu menjadi kesempatan membarui janji baptis. Karena kita sudah diangkat sebagai putra-putri Allah. Tapi pada malam Paskah itu kita kembali dikatakan dibawa kepada kehidupan baru. Pembaptisan membawa kita kepada kehidupan Kristus. Dan itulah ditegaskan sekali lagi dengan pembaharuan janji baptis. Dan sekaligus dengan itu juga kita direciki dengan air suci itu. Sungguh luar biasa pada malam Paskah itu. Maka kita memang diingatkan identitas kita, martabat kita sebagai putra-putri Allah. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini Pastor. Apa pesan Pastor yang ingin Pastor sampaikan kepada seluruh umat yang terutama mereka yang saat ini sedang menonton acara kita tentang bagaimana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu Paskah nanti?
Baik, Pekan Paskah sebagaimana dihantarkan tadi, ini merupakan perayaan yang boleh dikatakan bersambung dan satu kesatuan dan memuncak dengan perayaan kebangkitan, itulah Hari Raya Paskah. Perayaan ini pada masa Pekan Suci ini kiranya menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan, menghayati misteri keselamatan umat manusia dan memahami cinta Allah yang tanpa batas dan tak bersyarat itu. Mengapa tidak? Sudah kita lihat bagaimana Jumat Agung. Dan sekaligus disadarkan kita yang ditebus itu sungguh diangkat menjadi putra-putri Allah lewat baptis. Dan itu kita baharui kembali supaya kita sungguh hidup sebagai putra-putri Allah dan sebagai orang-orang yang adalah anak-anak Paskah, anak kebangkitan. Itulah mungkin bisa dikatakan dalam segi bahasa pastoralnya. Iya. Nuansa Minggu Suci memang menarik dan bervariasi untuk menyampaikan misteri iman kita. Dengan demikian, umat Allah sebaiknya berusaha hadir pada minggu-minggu suci ini. Sebab pada kesempatan inilah kita berhadapan langsung dengan kedalaman rohani dan sekaligus penebusan kita yang telah dilakukan oleh Allah lewat putranya Yesus Kristus. Sehingga haleluya itu benar seruan hati kita. Haleluya itu benar-benar ungkapan iman Paskah kita. Demikian barangkali pesannya. Oke, terima kasih banyak Pastor, luar biasa untuk hari ini. Kita bisa berbincang banyak dan kita kupas ya seluruhnya untuk perayaan Pekan Suci. Baik para pemirsa yang terkasih, demikian perjumpaan dan perbincangan kita di seputar tema kita yaitu memahami misteri Paskah lewat Pekan Suci. Semoga lewat hari ini, lewat perbincangan hari ini semakin membawa kita untuk datang kepada Yesus, terlebih merayakan Pekan Suci ini dengan penuh hikmat dan semakin meresapi setiap misteri dalam perayaan yang kita rayakan. Saya Nova Florentina undur diri dan sebelum kita tutup acara ini kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Kalvari yang dibawakan oleh Paduan Suara Sursum Korda dan kita akan berdoa dan berkat yang akan dibawakan oleh Pastor Oktav. Silakan Pastor. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sungguh layak dan pantas kami bersyukur lagi atas kesempatan baik ini yang telah Kau karuniakan kepada kami sehingga kami dapat melihat misteri yang kami rayakan selama Pekan Suci. Pembicaraan kami ini kiranya menjadi kesempatan untuk mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh melihat betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kiranya itu hendak kami renungkan setiap perayaan yang kami rayakan mulai Minggu Palma besok hingga Hari Raya Paskah Kebangkitan Putra-Mu. Buatlah hati kami terbuka menyelami misteri kasih-Mu itu. Buatlah hati kami ingin untuk merayakannya bersama sesama umat kami. Supaya dengan demikian pengalaman iman ini memberikan kami keteguhan, kekuatan, dan sekaligus membuat diri kami semakin layak di hadapan-Mu. Sebab kami sadar martabat kami telah Kau angkat menjadi putra-putri-Mu lewat baptisan. Dan itu juga yang akan kami baharui nanti pada Paskah. Semoga dengan pendalaman hari ini mengingatkan kami untuk semakin mencintai Engkau dalam hidup kami. Dalam hidup kebersamaan kami, iman kami menjadi andalan kami. Inilah doa yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.